sesuatu di antara makmum itu yang bukan orang sholat. Contohnya apa? Kadang-kadang ada juga orang diletakkannya tasbih di antara makmum sebelah dengan dirinya. Dan termasuk Bapak Ibu diselahi oleh orang yang tidak sah sholatnya, orang gila, sekalipun dia tidak berkhusyuk Pak, tapi kalau didudukkan dia di tengah-tengah saf, orang gila tak sah sholatnya, maka itu memutuskan sah. Termasuklah anak-anak yang belum mumayyiz. Kenapa? Anak-anak yang belum mumayyiz umumnya umur 7 tahun ke bawah, 6 tahun, 5 tahun, itu sholatnya tidak sah. Sekalipun dia sudah khitan, sekalipun dia tahu rukun dan syarat sholat, sekalipun dia hafal bacaan. Kenapa ada juga anak sekarang Pak, umur 5 tahun jangankan bacaan sholat, Quran pun dah hafal dia, udah dia khitan, rukun syarat sholat tahu dia, tapi tetap saja sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Karena itu Nabi SAW mengatakan, muru awladakum bis shalah wa hum abna'u sab'in. Suruh anakmu sholat ketika umurnya 7 tahun. Kenapa 7 tahun baru disuruh? Karena 7 tahun ini sudah mumayyiz, sudah mumayyiz, sudah sah sholatnya, walaupun dia belum wajib sholat. Tapi kalau sholatnya sudah sah, tetap dapat pahala. Hanya saja pahalanya untuk siapa? Untuk orang tua. Nah, ada sebagian orang lalu mengatakan, Ustaz, kita melatih anak kita sejak kecil supaya dia rajin sholat, supaya dia senang berjamaah. Bukan begini caranya. Bukan dimasukkan dia di dalam saf menyelahi orang-orang dewasa. Dilatih dia di rumah, dibawa dia ke masjidnya untuk melihat. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Taala, inilah yang kadang-kadang kurang diperhatikan oleh orang tua yang membawa anak belum mumayyiz sholat di masjid, dimasukkan pula ke dalam saf orang dewasa. Gara-gara anak tadi sholat jamaahnya jadi makruh hukumnya. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, muwafaqatul imam fil af'al. Serentak makmum dengan perbuatan atau gerakan imam, hukumnya makruh. Perbuatan mana yang perbuatan? Ruku, imamnya ruku, Allah serentaklah makmumnya ikut
mesti imam dulu Allahu Akbar baru makmum ikut. Kenapa? Innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Imam itu diangkat untuk diikuti. Kalau serentak, padahal ini pangkalnya, awalnya takut ihram. Kalau serentak itu bukan mengikut namanya, tapi menyaingi. Namanya menyaingi, mengiringi. Baik, Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, yang bisa atau boleh, tidak makruh, bahkan ada yang sunat serentak dengan imam, yaitu pada bacaan seperti ucapan amin. Kalau itu diserentakkan dengan imam, karena itu kalau imamnya belum amin, tunggu dulu biar bisa serentak, karena hukumnya sunat sebagaimana sudah kita sampaikan pada pengajian sebelumnya terkait apa saja yang disunatkan dalam berjamaah. Nah, Bapak Ibu, rahmatullah, termasuk yang boleh serentak ketika bacaan sanjungan pada saat kunut, baik kunut rutin subuh atau kunut witir dari tengah Ramadan sampai akhir. Mana yang dikatakan sanjungan? Sana fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Nah, kalau itu bahkan dianjurkan untuk baca serentak antara makmum dengan imamnya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, irtifa'ul ma'mum 'anil imam wal 'aksu li wajhihi. Lebih tinggi imam dari makmum atau sebaliknya, makmumnya dari imam li ghairi hajah, tanpa ada hajat. Jadi kalau tak ada perlu, rata saja, karpet pun rata antara imam dengan makmum. Jangan lebih tinggi, nanti makruh, walaupun sebahagian dari ulama ada membatasi. Kalau tingginya lebih dari sekitar 3 cm, itu baru makruh. Kalau kurang tak mengapa. Tapi pada prinsipnya yang terbaik rata, sama. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kalau tak perlu, itu kan ada masjid yang ada tempat makmumnya itu tinggi, satu lagi di atas. Nah, kalau tak perlu, jangan isi di situ. Kalau masih muat yang di sini, yang di dalam, di bawah, isi yang di bawah. Kadang-kadang itu sholat Jumat masih kosong yang di sini, tapi diisi yang di atas. Itu namanya tidak ada perlu, tidak ada hajat. Kecuali udah penuh, tak muat lagi, baru diisi yang di atas. Kalau itu tidak makruh, karena memang ada hajat, ada perlunya. Baik, yang berikutnya, kaunul imam lahinan lahnan la yughayyirul ma'na. Imam
bacaannya tak bagus, tapi tidak merubah makna. Kalau bahasa kita imamnya kurang fasih, bacaannya keliru tapi tidak merubah makna. Hati-hati kalau bacaan imamnya itu keliru yang merubah makna, bertukar jadi arti yang dibacanya, maka makmum yang qalib, yang bacaannya lebih bagus, yang bacaannya benar, tidak sah berimam dengan imam yang tak bagus bacaannya itu. Nah makanya Bapak Ibu, dalam hal bacaan ada dua jenis kesalahan bacaan imam. Kesalahan yang tidak fatal, tidak merubah makna, masih boleh makmum yang